Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam ini kita baca hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di hadis 23. Sudah kita ambil bagian awal hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang menjelaskan awalnya at-tuhur syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Kemudian alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, keduanya juga akan memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Kemudian salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan, kesabaran adalah dia. Sekarang tinggal dua potongan terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullu nasi yabdu faba'i'un nafsahu famutiquha aw mubikuha. Ini poin terakhir yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menolong kita, atau bisa jadi itu adalah hujjah yang akan membinasakan kita. Setiap orang akan masuk di waktu pagi, ada yang membebaskan, ada yang menjual dirinya, ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dari api neraka, ada juga yang menjual dirinya untuk dia masukkan dan binasakan ke dalam neraka. Ini potongan terakhir dari hadis yang kita baca, yang beliau sebutkan di nomor 23. Yang pertama dijelaskan bahwa Al-Quran yang merupakan cahaya dari kehidupan kita ini, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Al-Quran di dalamnya terdapat obat, ada rahmat, ada petunjuk. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang menjadi syifa, ada yang menjadi penyembuh bagi kita. Wa rahmah, ada yang menjadi rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Di sisi lain, wala yazidu dhalimina illa khasar. Tapi Quran ini tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Berarti Quran ini dua sisi. Bisa membuat kita tinggi, bisa juga rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an la yarbu bi hadzal al-kitab aqwamun." Kata Nabi dalam hadis Umar, Allah mengangkat sekelompok orang dengan Quran ini. Wa yadhu bihi akharin. Dan Allah juga merendahkan orang lain karena kitab ini juga. Jadi Quran ini bukan hanya bisa meninggikan kita, tapi juga bisa menghinakan kita. Ini Quran. Makanya Nabi bilang, ini Quran bisa jadi hujjah, pembela kita di hari kiamat. Tapi bisa juga menjadi yang membinasakan kita pada hari kiamat.
pada hari kiamat. Oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Al-Qur'an syafi'un musyaffa, mahilun musaddaq. Quran ini yang kita semuanya paham akan kedudukannya di tengah kita sebagai umat muslim. Quran ini adalah sebagai syafi', pemberi syafaat untuk kita yang diterima syafaat. Karena Al-Quran sebagaimana dalam hadis Nabi SAW akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang memilikinya. Jadi ini adalah pemberi syafaat. Wa mahilun musaddaq, pembela yang dibenarkan. Quran ini akan membela kita pada hari kiamat, dan pembelaan kalau dia bela maka dia akan dibenarkan. Ini Quran. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Faman ja'alahu amamah qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Quran ini di depannya, Quran yang menuntun hidupnya, dia berjalan di belakang Quran. Apa Al-Quran hilang? Itu yang dia katakan. Dia jadikan Al-Quran ini sebagai penuntunnya di depannya. Qadahu ilal jannah, maka Quran ini akan menuntunnya ke surga. Quran ini akan menuntunnya ke surga. Kenapa bisa seperti itu? Kita nggak usah berbicara kalau kita amalkan. Quran ini kita baca saja, satu huruf 10 pahala. Ini Quran. Satu huruf 10 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 amsal." Siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya 10 pahala. Dan akan dilipat gandakan dari 10 itu menjadi berlipat ganda dengan kelipatan yang sangat banyak. Terus sampai katanya, "Ma'lakul alif lam mim harf." Saya nggak bilang alif lam mim itu satu huruf. Yang awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, kan itu huruf tertulis. Itu bukan satu huruf yang kita baca. Akan tetapi alif harf, alifnya itu satu huruf. Walam harf, lamnya satu huruf. Mim harf, mimnya satu huruf. Berarti kalau kita baca saja alif lam mim, itu sudah 3 huruf kita baca. Berarti 30 pahala yang paling sedikit yang kita dapat. Artinya kalau banyak kita baca, berarti banyak pahala yang kita dapat. Tapi dengan syarat kita jadikan Quran ini di depan kita. Itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Quran ini di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Ini akan menjadi hujah yang membantu kita karena ke surga. Karena ke surga. Tapi wa man ja'alahu khalfa dhahri. Siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, artinya Al-Quran mengikuti dia, bukan dia mengikuti Quran. Apa yang terjadi? Qadahu ilan nar, maka Al-Quran ini akan menuntunnya ke neraka. Naudzubillah. Ini namanya hujjatun alaih. Ini menjadi bencana, musibah untuknya. Ini akan menjadi musibah untuknya. Ini juga yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajra." Quran ini itu akan menjadi pahala untuk kalian. Akan menjadi pahala, tempat yang kita bisa panen pahala dengan membacanya. Tapi juga wa kainun alaikum wizra. Tapi bisa juga hal yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa dan maksiat. Bagaimana modelnya itu? Kata beliau, "Fattabi'ul Qur'an wa la tattabi'ul Qur'an." Ikuti Al-Quran kalau mau jadi pahala. Kalau Quran itu mau kamu jadikan sebagai tempat untuk mengambil pahala,
Jadikan itu Quran di depan, ikuti dia. Ikuti dia. Wala yattabi'ukumul Quran. Jangan Al-Quran mengikutimu. Ada orang berpendapat dulu baru cari Quran untuk mendukungnya. Tidak salah. Kita cari dulu Qurannya, baru kita ikuti apa yang dia bilang. Baru kita ikuti apa yang dia katakan. Karena kalau kita menjadi golongan yang pertama, yaitu yang mengikuti Al-Quran, kata Abu Musa al-Asy'ari, fa innahu man ittaba'a al-Quran habita bihi 'ala riyadil jannah. Karena sesungguhnya siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran ini akan membuat dia masuk ke dalam kebun surga. Ini kalau kita mengikutinya. Tapi wa man ittaba'al Quran, siapa yang Al-Quran mengikutinya, jadi Al-Quran kejar dia tapi dia berpaling. Orang seperti ini kata beliau zakho fi qafahu, yaitu dia melempar Quran di belakangnya, faqadahu finnar, maka Quran melemparnya ke dalam neraka. Karena juga Allah Subhanahu wa taala tentunya kita sudah pahami bersama bagaimana Allah katakan di Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ini di surat Thaha. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan Quran, peringatannya Allah kepada kita semuanya. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan Quran dan jadi pengikutnya, bukan dia mengikuti Quran. Jadi dia mana? Tidak ikut Quran. Quran yang mengajarnya sebagai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling. Kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatan, hal yang pertama yang dia akan dapatkan adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Ini masih di dunia. Iya. Dan ini kita bisa tanya orang yang paling bahagia di dunia ini, tapi dia tidak pakai Quran, pedoman hidupnya. Tidak pernah baca Quran. Itu kalau kita lihat dari luar bahagia, tapi coba tanya dengan jujur. Tidak mungkin bahagia, pasti sempit. Iya. Takut perdagangannya rugi, takut anaknya celaka, istrinya, rumahnya, yang tempat dia tinggali, pasti seperti itu. Karena ini Allah yang bilang, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada kelapangan bagi orang yang menolak Quran. Yang menjadikan Quran adalah sebagai hal yang belakangan. Tidak maju, Quran itu tidak maju kalau kita berpegang dengannya. Padahal Quran adalah syifa, penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Kita resah, gundah gulana, sedih, Quran obatnya. Karena Quran adalah zikrullah, Quran adalah zikir. Dan dengan mengingat dan membaca Al-Quran, hati kita bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Quran ini kan ucapannya Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Kalau kita membacanya, berarti kita baca ucapannya Allah yang menciptakan kita. Akhirnya kita akan mengingat Allah. Kita akan mengingat Allah. Makanya tidak ada kebahagiaan bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Allah yang bilang seperti itu. Ini baru di dunia. Di hari kiamat, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang berpaling dari Al-Quran di kehidupan dunia ini, nanti pada hari kiamat akan bangkit dalam keadaan buta. Karena kita semuanya akan bangkit pada hari kiamat sesuai dengan amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dan kalau ada salah seorang dari kita berpaling dari Al-Quran, maka kata Allah, kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta.
Sehingga orang itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya orang melihat. Saya ini punya mata terang, bukan orang buta. Tapi sekarang kenapa saya engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Satu jawaban Allah yang membuat dia tentunya tidak bisa lagi berbicara. Dia dikatakan kepadanya, qala, Allah berkata kepadanya, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kami. Iya. Siapa yang hafal berapa ayat di Quran? Siapa yang tahu? Ada 114 surat. Ayatnya berapa? 6.666. Di atas perselisihan di antara beberapa ayat. Karena ada yang mengatakan ini masuk di ayat setelahnya. Ada juga yang tidak memasukkan. Seperti ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah. Iya, itu ayat terakhir itu ada membagi menjadi 2 ayat. Ada yang juga menjadikannya 1 ayat. Sehingga berselisih dalam masalah basmalah. Di awal Al-Fatihah. Apa karena Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat. Dia 7 dengan basmalah atau tanpa basmalah. Ayat terakhir dibagi 2. Penomoran itu, jumlah itu tergantung dari perselisihan para ulama dalam menghitung ayat yang ada di Quran. Jadi ada sekian ayat, banyak sekali. Iya, Allah bilang dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, ini musibahnya. Kamu melupakannya. Baru lupa ini, bagaimana kalau kita berpaling? Kamu lupakan. Itu ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Jadi ini di akhirat. Ini merugi kita. Kalau kita seperti ini. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, maka tidak ada kerugian yang lebih rugi lagi daripada itu. Makanya Allah katakan tadi di ayat yang awal kita baca, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini. Di dalamnya ada syifa, ada penyembuh, ada rahmat bagi orang yang beriman. Tapi tidak akan menambah orang zalim kecuali kerugian. Rugi orang yang tidak ikut Quran. Terakhir, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang bangun pada pagi hari. Setiap dari kita pasti merasakan seperti itu. Maka dia melakukan transaksi terhadap dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Ini potongan yang terakhir menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan di dunia ini kita hanya salah satu dari 2 golongan. Dalam kehidupan ini. Ada dari kita yang berusaha untuk membinasakan dirinya sendiri. Dan ada di antara kita yang berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ada seperti itu. Itu kenyataan hidup. Maka kata para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, bagaimana itu orang yang berusaha membebaskan dirinya dan bagaimana itu orang yang berusaha untuk membinasakan dirinya. Beliau berkata, "Faman sa'a fi ta'atillah faqad ba'a nafsahu lillah." Siapa yang berusaha dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia telah menjual dirinya untuk Allah. Dia jual dirinya kepada Allah, nilai tukarnya surga. Karena barang dagangan Allah itu nilai tukarnya surga. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah itu mahal. Mahal.
Karena banyak syahwat yang harus kita lawan, banyak syubhat yang harus kita lawan. Karena surga dikelilingi oleh hal-hal yang sulit dan dibenci oleh jiwa. Maka kalau ada orang berusaha berjuang melawan dirinya untuk taat kepada Allah, maka sungguh dia telah jual dirinya untuk Allah. Dan nilai tukarnya nanti surga. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Kata Nabi, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Kalau kita jual diri kita, kita akan dapat nilai tukarnya surga. Ini yang pertama. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah. Kemudian yang kedua, wa man sa'a fi ma'siyatillah. Siapa yang berusaha dalam melakukan maksiat kepada Allah, naudzubillah. Karena semuanya harus ada usaha. Orang melakukan ketaatan harus usaha. Orang yang juga melakukan maksiat harus usaha. Harus usaha. Dan siapa yang berusaha dalam bermaksiat kepada Allah, faqad ba'a nafsahu bil hawa wa ubaqaha bil asam al mujibah li ghadabillahi wa iqabih. Siapa yang berusaha dalam melakukan maksiat, maka sungguh dia telah menjual dirinya untuk mendapatkan kehinaan. Dia telah membinasakan dirinya dengan dosa-dosa itu. Dia mengharuskan nanti dia akan mendapatkan iqabnya Allah, kemurkaannya Allah. Makanya Allah sebutkan di Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kata Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang yang beriman itu. Apa yang dibeli dari orang beriman? Jiwanya, hartanya. Allah beli. Apa yang kita dapatkan kalau kita menjual diri kita, harta kita untuk Allah? Bi anna lahumul jannah, untuk mereka surga. Untuk mereka surga. Dan juga Allah jelaskan ini surat Taubah 111. Allah nyatakan di akhir, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalau kalian bertransaksinya seperti itu. Kalian menjual diri kalian untuk Allah, harta kalian untuk Allah, maka bergembiralah dengan transaksi yang seperti itu. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Tapi kalau kita menjual diri kita bukan untuk Allah, menjual harta kita bukan untuk Allah, hati-hati. Kita akan merugi. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang membuat rugi dirinya dan rugi keluarganya pada hari kiamat. Dirinya dia tidak selamatkan, keluarganya juga dia tidak selamatkan. Hancur. Hancur dirinya, hancur keluarganya. Gara-gara hartanya, ya, hancur semuanya. Kata Allah, ala ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Kalau kita di dunia ini rugi, bagaimana perasaan kita? Tapi itu kan sementara. Karena kita tidak mungkin mati, meninggalkan dunia ini sebelum habis rezeki kita. Tidak mungkin. Sebangkrut apapun kita, maka kalau belum habis jatah kita hidup di dunia ini, tidak mungkin kita meninggalkan dunia ini. Itu tidak akan mungkin. Tapi kalau kita rugi akhirat, di sana tidak ada mati. Iya, tidak ada kematian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabi. Beri peringatan keluarga dekatmu dulu. Jangan sampai kamu juga rugi, keluargamu rugi. Beri peringatan keluargamu yang dekat dulu. Iya, kalau kamu tidak mampu beri peringatan, ajak dia ke tempat yang bisa dia mendengar peringatan. Karena bahaya ini. Karena orang yang merugi sebenarnya adalah
yang dirinya merugi pada hari kiamat, keluarganya juga merugi. Sementara kita di Quran diperintahkan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika turun ayat ini, ayat tadi yang saya baca, wa andir ashiratakal aqrabin, itu surat Asy-Syu'ara 214, Nabi berdiri di tengah keluarganya. Ya ma'syara Quraisy. Wahai sekalian orang-orang Quraisy. Ya, keluarga beliau. Ishtaru anfusakum minallah. Beli diri kalian dari Allah. Kalian tergadaikan. Kalian ini adalah budak. Hamba Allah. Bebaskan diri kalian dari Allah. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantu kalian sedikit pun. Ini peringatan bagi orang-orang yang merasa aman karena dia adalah keturunan Nabi. Saya ini cucu ke berapa belas. Ini saja Nabi bilang ini keluarga masih dekat. Bukan ke berapa belas ini. Dekat. Belum bilang beli diri kalian dari Allah. Saya tidak bisa membantu sedikit. Belum panggil lebih dekat lagi. Anak-anak pamannya. Saudara dari ayahnya. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Saudaranya bapaknya. Bapak beliau Abdullah. Saudaranya Abdul Muttalib. Anak-anaknya ya. Anaknya Abdul Muttalib. Ya banyak. Banyak. Ya. Paman-pamannya. Abdul Muttalib kakeknya. Ya kakeknya. Wahai Bani Abdul Muttalib. Apa kata Nabi kepada mereka? Iya, sama ucapannya sama seperti itu tadi. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa membantu kalian sedikit pun. Jangan yang jauh. Pamannya Nabi, Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib? Selama dia hidup, Nabi tidak ada yang bisa menyakitinya. Di Mekah. Ketika dia mau meninggal, datang Nabi kepadanya. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat yang bisa nanti saya pakai berhujjah di hadapan Allah bahwa kamu itu muslim. Tapi orang-orang di sampingnya berkata, kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Yaitu agama kesyirikan. Akhirnya karena tekanan dari keluarganya, dia meninggal bukan di atas syahadat la ilaha illallah. Maka Nabi bersedih. Dan Nabi berjanji untuk mendoakannya. Nabi berjanji untuk mendoakannya. Allah tegur. Allah turunkan Quran. Karena kesedihan tersebut. Allah katakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Itu di tangan Allah itu hidayahnya mereka. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya walaupun kamu ingin keluargamu masuk Islam, kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi. Maka tugasmu adalah hanya menyampaikan. Itu sudah di situ. Setelah itu dia juga memohon, minta, berdoa. Nabi ditegur oleh Allah. Walaupun kamu mendoakannya, tidak mungkin diampuni karena dia kafir kepada Allah. Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ya, saat itu langsung berhenti mendoakannya. Maka yang ketika datang Ali bin Abi Thalib kasih tahu Nabi kita, wahai Rasulullah, pamanmu sudah binasa, sudah mati. Kata Nabi, kubur pamanmu, kubur pamanmu. Padahal ini adalah orang yang paling berjasa. Makanya kita, ini keturunan Nabi. Kita sudah jauh sekali dari masa Nabi. Nah, kita kalau mau selamat adalah harus kita sendiri yang membebaskan diri kita dari neraka. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari neraka kecuali kita sendiri. Kecuali kita sendiri yang melakukan ya amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, berarti dengan ini kita sudah selesai hadits ke-23. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk di hadits yang ke-24.
Bismillah, apakah berdosa seorang istri jika berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah suaminya? 4-5 kali diperintah baru istri itu melaksanakannya. Berdosa. Berdosa. Iya. Kalau suami perintah dan dia tidak punya udzur, tidak punya alasan syar'i, ya, maka dia berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya dibolehkan memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, seandainya boleh, maka saya akan perintahkan perempuan, istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya itu hak. Sampai seperti itu. Seandainya boleh sujud, maka saya akan suruh dia sujud. Makanya di dalam hadis yang lain, ya, seorang perempuan itu wajib menjawab panggilan suaminya, bahkan walaupun dia alat tanur, dikatakan dalam hadis, walaupun dia lagi di kompor memasak, dipanggil oleh suaminya, harus dia matikan kompornya, dia jawab suaminya. Dia jawab suaminya karena hak suami itu penting. Dan juga nanti perempuan akan ditanya terkait dengan suaminya, bagaimana pelayanannya, ya, bagaimana ketaatannya kepada suaminya. Di hadits Nabi SAW terkenal dalam hal tersebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatih. Semua kalian pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di antaranya al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, fi baiti ba'liha wa auladihi. Ya, seorang perempuan itu pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Di anak suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tentang kepemimpinannya. Iya, makanya hal yang terkait dengan suami tanpa udzur itu tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Ibu dan istri saya meminta untuk memotong atau merapikan jenggot saya. Alasannya karena sudah panjang. Apakah boleh saya memenuhi perintah ibu dan istri saya? Iya. Boleh atau tidak? Iya. Boleh atau tidak? Kalau di tangan istri tak sama ibu tak surga? Lakukan. Tapi kalau bukan di tangannya, jangan dilakukan. Iya, jangan dilakukan. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Kalau itu kita akan masuk dalam maksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh taat. Tidak boleh kita taat. Dan kita tidak dianggap durhaka kepada ibu kita. Tidak dianggap. Karena Nabi SAW katakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam yang baik. Ketaatan itu dalam hal yang baik. Iya, dalam hal yang baik. Itu yang disebutkan. Tidak boleh kita taat dalam hal tersebut. Kemudian berikutnya, jika Anda memperoleh warisan, apakah 1/2 jumlah warisan itu bisa diinfakkan kembali untuk atau atas nama orang tua? Boleh kalau kita mau, itu kan haknya kita. Haknya kita, boleh kita infakkan kembali. 1/2, cuma dibilang di sini 1/2, boleh. Iya, hal tersebut. Semuanya juga boleh kalau memang kita punya kepercayaan yang tinggi atas hal tersebut, bahwa kita nanti tidak akan sesali, tidak akan sebut-sebut lagi. Karena pada dasarnya kalau kita berinfak ya dengan harta yang menjadi milik kita, itu pada dasarnya dianjurkan 1/3. 1/3 dari harta. Tapi kalau lebih dari itu tidak apa-apa. Karena Umar pernah sedekah setengah hartanya, Nabi tidak salahkan. Abu Bakar pernah sedekah seluruh dari hartanya,
Ketika Nabi bertanya, siapa yang kamu sisakan? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Nabi tidak salahkan juga. Tidak apa-apa. Yang penting kita punya keyakinan dan ketakwaan, ketawakalan yang tinggi. Dibolehkan hal tersebut. Itu namanya kita bersedekah atas namanya dan itu sampai kepada orang tua yang meninggal. Manakah yang lebih utama dalam menjawab fi amanillah? Apakah wa fi amanillah ataukah ma'as salamah? Iya, ma'as salamah. Enggak. Kalau fi amanillah itu kan ya semoga dalam keamanan Allah, dalam jaminannya Allah. Ya kita jawab amin. Kita jawab amin. Iya, kan dia mendoakan kita. Wallahu alam. Ustadz, apakah boleh memakan dari acara maulid? Karena biasanya banyak yang kasih makan hasil dari acara maulid. Karena saya pernah dengar seorang ustadz bilang, katanya boleh. Karena makanan itu hukum asalnya halal. Betul. Hukum asal makanan tidak ada yang menentang itu. Ya, asal dalam makanan halal. Tapi kan ada pengecualian dari Allah. Kecuali yang Allah haramkan. Kecuali yang Allah haramkan. Jadi asalnya halal. Tapi kan ada yang Allah haramkan. Apa itu? Disebutkan Quran diantaranya wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disiapkan untuk selain Allah. Semua yang dipersiapkan untuk selain Allah itu halal, haram dimakan. Iya, selain Allah di sini apakah ada yang disembelih atas nama Allah atau yang disiapkan untuk selain syariatnya Allah? Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika belum memakan sebuah makanan dari pelayannya, setelah itu ternyata dikasih tahu bahwa itu makanan dari perayaan jahiliyah, maka dia masukkan tangannya dan memuntahkan. Karena haram memakan harta dari perayaan yang tidak ada syariatnya. Kalau kita dikasih, ya kita ambil saja, ya ambil saja, baru nanti kita tinggal buang. Ya kita tinggal membuangnya. Di tempat anak saya sekolah, wah ini memang lagi musim ini ya, beberapa sama ini. Di tempat anak saya sekolah mengadakan acara maulid dan setiap murid disuruh bayar 60 lebih dan nanti juga disuruh hadir. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dengan membayar itu termasuk saling membantu dalam acara bid'ah? Dan bagaimana juga kalau setelah acara maulid anak saya dikasih makanan? Apakah boleh dimakan atau bagaimana Ustaz? Dia karena sekolahnya bukan sekolah sunnah. Baik. Kalau makan sudah kita bilang tadi, kita sudah katakan tadi, iya, tidak perlu dimakan. Iya, tidak perlu dimakan. Dan kan tidak harus kita dikasih, tidak harus kita makan. Iya, boleh kita beralasan, nanti saya makan. Di rumah, maksudnya nasiku. Yang ini saya buang. Iya, boleh kita beralasan. Tidak ada masalah, tidak ada orang paksa. Kecuali kita diikat kaki tangannya, kemudian disuap, ya mau diapa. Iya, adapun tidak begitu, maka kita tidak perlu memakannya. Adapun uang sumbangan tadi, ya betul itu ta'awun, tolong menolong di atas pelanggaran, ya di atas karena maulid tidak ada syariatnya. Dalam syariat Islam tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena maulid itu muncul di akhir tahun, di akhir abad keempat. Maulid itu muncul di akhir abad keempat, yaitu akhir 400-an ke atas. Sudah meninggal semua, Nabi sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh sahabat sudah tidak ada. Ini muncul di saat orang-orang Syiah Rafidhah berkuasa. Yang mereka sebutkan kekuasaannya waktu itu adalah Fatimiyah. Kekuasaan negaranya waktu itu. Dan kekuasaan, disitulah muncul maulid. Dia merayakan kelahiran Nabi, kelahirannya Fatimah, kelahirannya Ali, kelahirannya Hasan, Husain. Dia munculkan semua itu kelahiran. Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya orang-orang Syiah Rafidhah itu memunculkan. Dan mereka bukan Islam. Karena syahadatnya beda. Syahadatnya dia bukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa Ali. Dia ganti Rasulullah dengan
Ali, diganti Muhammad dengan Ali. Jadi bukan Islam. Ada tulisannya MUI yang buku kecil itu merah, perbedaan Muslim dan Syiah. Bisa dibaca. Itu yang memunculkan pertama. Dan Maulid ini mati dengan runtuhnya kekuasaan Fatimiyah di masanya. Karena dia runtuh kekuasaan mereka, ya, dan hilanglah semua bid'ah yang mereka adakan tadi. Jauh masa setelah itu muncullah orang-orang sufi yang menghidupkan ini Maulid. Yang menghidupkan ini Maulid. Orang-orang sufi yang menghidupkannya kembali, bukan orang Syiah. Yang menghidupkan kembali. Orang Syiah hanya menghidupkan kembali Maulid di Karbala. Mereka rayakan kematiannya Al-Hasan. Mereka pukul punggungnya, dadanya, dia lukai kepalanya untuk menampakkan kesedihan. Itu yang mereka hidupkan. Jadi ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Makanya kita katakan tidak ada dalil tentang Maulid dalam syariat. Dan ada pun orang kalau sebutkan dalil, maka itu dalil yang dia cocokkan. Dia berpendapat dulu baru cari Quran. Apakah Abu Bakar tidak tahu itu dalil? Sehingga dia tidak beramal? Siapa yang paling semangat beramal? Apakah Umar tidak tahu itu dalil? Utsman tidak tahu, Ali tidak tahu, kalian yang tahu? Sangat jauh. Kalau dia bilang kami lebih tahu, kalian saksikan Quran turun? Pasti tidak bisa jawab. Pasti tidak bisa jawab. Jadi ini ya kita kalau dibilang tahun-tahun, tapi kalau kita tidak kumpulkan 60.000, akhirnya anak kita tidak naik kelas terus. Iya asalnya 6 tahun SD-nya, tapi jadi gak usah kasih naik itu nah, catain namanya. Tidak kumpul uang Maulid. Kumpul saja dengan hati yang mengingkari daripada kita dipersusah. Kadang-kadang orang masalah kecil dia persusah. Dia persusah orang lain. Wallahu musta'an. Masih? Yang pendek. Apa Ustaz? Ana minta nasihat. Waduh. Enggak jadi. Karena disuruh saya pendek. Kalau nasihat panjang. Apakah saya dosa? Kalau saya sudah niat tobat, tapi saya masih sering terpengaruh. Tapi saya setiap khilaf, saya melakukan sholat tobat. Apakah tobat saya diterima? Tetap diterima. Ya, setiap orang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, diterima tobatnya. Kemudian dia melakukan lagi dosa, berdosa lagi. Tobat, diterima lagi tobat. Ada hadis dari Nabi SAW, ada orang jatuh dalam dosa, dia bertobat. Kata Allah, alima anna lahu rabb. Dia tahu kalau dia punya Rabb. Sehingga dia bertobat. Kalau dia tidak sadar kalau dia punya Rabb, dia tidak akan tobat. Maka saya ampuni dia, kata Allah. Kemudian dia jatuh lagi dalam dosa. Setelah itu dia sadar, dia bertobat lagi. Allah tetap jawab seperti itu. Dia tahu kalau dia punya Rabb yang mengampuni seluruh dosa, maka dia bertobat, saya terima tobatnya. Dia jatuh lagi. Begitu terus. Bukan berarti kita bermudahan dalam maksiat. Tapi ini adalah supaya kita tidak putus asa. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.